Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Universitas Brawijaya memiliki rencana induk penelitian yang terbagi dalam 9 bidang. Tahun 2022 ini, Pusat Penelitian LPPM UB mendorong agar penelitian yang ada di UB mengarah ke arah penelitian terapan. Kalau di Brawijaya itu tren penelitian itu diatur di RIP, Pak. Jadi kita mempunyai 9 RIP ya, mulai dari eksakta sampai ke sosial humaniora, yang pada prinsipnya kita tidak punya fokus tertentu. Namun dari semua fakultas nanti bisa mengakses asalkan masuk di 9 rancangan induk penelitian Universitas Brawijaya sampai tahun 2025, maka tidak ada masalah. Yang menjadi tantangan kita adalah supaya mengarahkan penelitian yang sifatnya sekarang ini hanya di penelitian-penelitian dasar, ini menjadi lebih ke terapan yang nantinya bisa juga langsung dinikmati ataupun langsung nanti bisa diarahkan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek menengah. Kalau penelitian dasar ini memberikan andil pada kebutuhan masyarakat, namun ini biasanya jangkanya panjang. Sehingga tahun ini kita menfokuskan nanti dasar ini kita seret untuk masuk ke wilayah terapan maupun pengembangan supaya lebih dekat kepada kebutuhan masyarakat. Agar penelitian tidak berhenti sebatas publikasi, Universitas Brawijaya membuat skema agar penelitian yang akan dilakukan memiliki mitra. Tujuan dari menggandeng mitra adalah agar penelitian yang dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dimiliki oleh mitra, sehingga hasil dari penelitian dapat digunakan oleh mitra. Seperti biasanya di penelitian itu ada namanya tingkat kesiapan terapan teknologi. Yang ini kita stimulusnya adalah memang awalnya kita memberikan porsi yang lebih banyak kepada penelitian-penelitian yang sifatnya terapan dan pengembangan. Selain itu pada penelitian ini kita juga memberikan keharusan untuk bermitra dengan CV maupun mitra luar kampus supaya menggaransi bahwa penelitian ini jika nanti selesai maka langsung ada mitra pengguna hasil penelitiannya. Sehingga dengan harapan seperti ini maka diharapkan penelitian-penelitian yang selama ini mandek di publikasi atau mandek di laboratorium atau mandek di perpustakaan itu nanti bisa langsung bermitra dan nantinya akan masuk ke wilayah inovasi dan hilirisasi dengan lebih cepat dan lebih mudah seperti itu. Kondisi lingkungan alam sekitar sangat mempengaruhi kebersihan dan kesehatan kita bersama. Demi terciptanya lingkungan alam yang sehat, kita perlu mengenali ciri-ciri ekosistem alam, seperti di lingkungan sekitar sungai. Mari kita simak liputan rekan kami, Amirah Dinda, terkait ekosistem sungai berikut ini.
Sungai merupakan salah satu sumber mata air yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kesehatan air atau kualitas air dipengaruhi oleh makhluk biota laut. Nah, mulai minggu ini Newspoint akan menayangkan liputan mengenai kondisi kesehatan lingkungan air di Kota Malang. Lalu bagaimanakah kondisi kesehatan lingkungan di waduk, sungai, hingga pantai? Berikut liputan selengkapnya. Jadi saya menjelaskan secara sederhana saja bahwa ekosistem sungai itu cirinya adalah perairan yang mengalir satu arah airnya dari hulu menuju hilir. Nah, itu ciri khas dari ekosistem sungai. Nah, di dalam ekosistem sungai itu dihuni oleh organisme atau biota, baik tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan itu ada yang mikro tumbuhan, ada yang makro tumbuhan. Kalau mikro artinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita harus dibantu oleh suatu alat mikroskop. Nah, kalau makro bisa dilihat dengan mata telanjang, makro tanaman. Kalau yang hewan itu ada yang bertulang belakang dan ada yang tidak bertulang belakang. Kalau yang bertulang belakang contohnya ikan yang bergerak aktif itu. Kalau yang tidak bertulang belakang ya contohnya itu ada cacing, ada siput, ada udang, gitu ya. Jadi ekosistem sungai itu karakternya adalah ekosistem yang mengalir, artinya mempunyai kecepatan arus ya yang relatif cepat, kemudian menuju lambat dari hulu sampai ke hilir. Nah, karena karakternya yang mengalir tadi, jadi ada organisme atau biota tadi atau flora fauna yang menjadi dominan di situ ya. Jadi misalnya makroinvertebrata itu adalah hewan non ikan ya, tidak bertulang belakang, hidupnya menetap di dasar perairan sungai. Ya, dia ukurannya lebih kecil dari ikan ya, tapi bisa dilihat oleh mata telanjang, hidup di hulu sungai sampai hilir sungai. Tahukah Anda ada biota penghuni dasar sungai yang memiliki kemampuan membaca kesehatan lingkungan sungai dan daerah aliran sungai? Peneliti FPIK UB Dr. Sri Sundaryanti menjelaskan, makhluk tersebut adalah makroinvertebrata yang memiliki masa hidup 1 hingga 2 tahun. Lalu apa makroinvertebrata tersebut? Berikut penjelasannya. Bukan hanya lingkungan perairan yang bisa dibaca, tapi adalah lingkungan daerah aliran sungai. Nah, saya jelaskan dulu, daerah aliran sungai itu adalah gabungan antara daratan dan perairan. Jadi daratan atau tempat kita tinggal itu ya wilayah das. Nah, ternyata makhluk air tadi ya, makhluk air terutama makroinvertebrata itu mampu membantu kita membaca kesehatan bukan hanya perairan, termasuk daratan. Jadi aktivitas manusia itu perilakunya dapat dibaca oleh makhluk air tadi itu. Apakah kita itu ramah lingkungan atau kita itu tanda kutip merusak lingkungan? Itu tidak bisa dibohongi dengan keberadaan makhluk hidup tadi yang disebut makroinvertebrata yang terkenal dengan zoobentos ya. Ya, tapi sebetulnya istilah yang untuk saintifik itu makroinvertebrata, jadi sama dengan zoobentos, itu mampu jenis-jenisnya saja itu mampu membantu kita untuk melihat menginterpretasi kondisi lingkungan. Nah, itu. Terus itu pengertiannya tadi ya, hidupnya di dasar perairan, hidupnya panjang dia. Ya, sampai 1-2 tahun. Ya. Karena hidupnya panjang, kita tidak terlalu sering-sering mengambil dia di sungai. Karena hidupnya panjang, ya. Jadi air itu kan air sungai ganti setiap detik ya kita ke sungai. Nah, itu makanya dia yang sering kita pergunakan karena insya Allah lebih akurat dibandingkan biota yang lainnya. Kenapa
tidak ikan. Ikan punya sirip, punya ekor, bisa bergerak aktif. Jadi kurang mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kesehatan lingkungan perairan dan daratan tadi. Ya, jadi hidupnya di dasar perairan, lama dia di dasar perairan. Ya, jadi dia bisa menceritakan apa gangguan atau tekanan manusia yang bisa mempengaruhi keberadaannya dia di sungai. Jadi jenis-jenisnya saja itu sudah mampu membaca bagaimana sebetulnya tingkat kerusakan lingkungan itu. Dr. Sri Sudaryanti yang telah meneliti lingkungan sungai selama 30 tahun menemukan fakta menarik bahwa jika lingkungan daerah aliran sungai bagus akan ditemukan beberapa hewan yang menjadi penandanya. Salah satunya adalah lalat batu. Hewan ini hidup pada lingkungan sungai yang terjaga ekosistemnya dan menjadi penanda bahwa tidak ada kerusakan lingkungan pada area tersebut. Manfaatnya dari ketemunya hewan-hewan tadi, pasti manfaat ekologi. Yang pertama, dia mempunyai peran dalam rantai makanan di ekosistem sungai. Tapi yang untuk kita semua yang jauh lebih penting adalah jenis-jenis tadi itu mampu membantu kita membaca kondisi daerah aliran sungai, jadi kondisi daratan dan perairan, apakah masih sehat atau sudah mengalami degradasi. Hanya jenis-jenis saja, dan itu peringatan buat kita. Jadi misalkan kalau jenisnya bagus itu ditemukan lalat batu seperti lalat ya. Keluarga lalat memang karena hidupnya di dasar perairan di batu itu kita sebut dia lalat batu ya, dari Plecoptera itu kalau nama ilmiahnya, tapi kita sebut yang lalat batu itu ya, lalat berselubung, lalat batu. Nah kalau itu banyak di perairan itu tandanya perilaku kita itu masih baik, jadi kondisi hutan kita itu masih baik. Aktivitas pertanian kita, aktivitas manusia lainnya itu relatif masih ditoleransi oleh alam. Tapi kalau ternyata hutan kita banyak ditebang ini, ya ternyata aktivitas manusia di daratan itu sudah banyak lahan hutannya banyak dikonversi ya, diganti untuk peruntukan lain, menjadi kegunaan lain yang dapat menyebabkan dampak negatif ke lingkungan, itu jenisnya akan lain ya. Nah jenis-jenis itu akan memberitahu kita, wah ini bahaya nih ya, ini bahaya, rusak ini. Jadi perilaku kita harus bahaya, ini harus apa? Jadi harus ada intervensi manajemen. Jadi das tadi sudah dalam tanda kutip sakit ya, bermasalah. Jadi kita tuh kayak dokter lingkungan sebetulnya. Jadi harus diatasi. Bagaimana ini? Kalau dibiarkan nanti sakitnya dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Bisa banjir bandang dan sebagainya. Dan itu bisa dibaca oleh jenis-jenis tadi. Mempelajari ekosistem sungai dengan penghuninya yakni makroinvertebrata memiliki beberapa manfaat. Salah satunya menurut Dr. Sri Sudaryanti adalah untuk mengambil kebijakan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai. Solusi manajemen. Jadi misalkan nanti kalau jenisnya masih bagus-bagus, ya harus ada perlindungan terhadap wilayah habitatnya. Dibuat perda atau dibuat perdes, nah itu harus ada ya, karena dia mempunyai manfaat baik ekologis, ekonomi dan sosial. Nah kalau sudah ternyata nih jenisnya muncul jenis yang indikasi degradasi lingkungan, ya jadi harus ada intervensi manajemen. Jadi harus ada solusi supaya rusaknya tidak berkelanjutan ya. Jadi
bencana hidrometeorologinya juga bisa dikendalikan. Itu. Nah, itu aksiologi itu tuh. Jadi kita mengkaji makro invertebrata untuk manajemen, baik untuk perencanaan, ya, perencanaan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya, ya. Jadi bisa juga untuk kepentingan controlling dan evaluasi. Jadi itu manfaatnya. Jadi untuk membantu teman-teman di stakeholder, pemangku kepentingan dari DAS untuk membuat langkah selanjutnya apa ini dari temuan jenis-jenis ini, apakah masih bagus atau sudah sehat, dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.